Selamat datang kembali. Pada video ini kita akan membahas tentang pembuatan form login pada Meet App Inventor. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pembuatan splash screen. Langsung saja kita akan membuat form login dengan Meet App Inventor dan tonton videonya sampai habis. Baiklah, di sini kita akan langsung membuat tampilan form login. Untuk pertama, di sini saya sudah menyediakan background. Kemudian saya akan masukkan satu buah layout dari layout, kemudian horizontal arrangement. Kemudian di sini saya akan gunakan width-nya menjadi fill parent. Kemudian background color-nya saya buat none. Lalu saya masukkan horizontal arrangement yang kedua. Kemudian saya gunakan width-nya menjadi fill parent. Kemudian ini saya oke. Background color-nya saya buat none. Dan saya akan masukkan di dalam ini sebuah label. Untuk label, saya akan ganti namanya menjadi judul selamat datang. Kemudian ukuran saya akan buat menjadi 20 dan text color saya akan buat menjadi warna putih, dan saya akan buat selamat datang ini posisi tulisan berada di tengah, yaitu dengan cara menggunakan perintah align horizontal. Lalu saya akan masukkan layout yang berikutnya. Di sini saya akan gunakan width-nya menjadi fill parent, kemudian background color-nya saya buat none, dan saya akan masukkan satu buah label kembali. Untuk label ini saya akan ganti tulisannya menjadi masukkan user dan password dengan benar. Untuk warna saya ganti menjadi putih. Kemudian saya ganti ukuran, saya buat jadi 16, dan posisinya saya akan buat di tengah dengan cara diklik pada horizontal arrangement, dan saya buat line horizontalnya menjadi center. Berikutnya saya akan masukkan di sini layout yang ketiga, yaitu horizontal arrangement. Kemudian saya akan buat di sini width-nya menjadi fill parent dan warna saya buat none. Berikutnya kita akan masukkan satu buah gambar dari user interface, kemudian image, dan saya masukkan gambar di sini dari gambar yang sudah saya sediakan, yaitu login. Dan kita akan atur ukuran. Untuk width-nya saya akan buat menjadi 80 dan height-nya saya akan buat jadi 80. Berikutnya kita akan masukkan satu layout horizontal arrangement. Kemudian saya atur di sini background color none, width-nya saya buat fill parent. Kemudian kita akan isikan di dalam ini satu buah label untuk menampung label username. Kemudian warnanya saya buat menjadi putih, dan untuk ukuran saya buat tetap 14. Di sebelah username kita akan masukkan satu buah text box dari user interface, kemudian text box ini saya masukkan pas di sebelahnya ini. Kemudian hint di sini kita akan hapus, tujuannya agar ketika dijalankan tulisan kosong. Username saya buat kembali ini posisi di tengah dari align vertikal saya buat jadi center. Kita masukkan layout yang berikutnya, horizontal arrangement. Kemudian ini saya buat menjadi width-nya fill parent dan warna saya buat none. Dan saya akan isikan satu buah label. Labelnya ini kita ganti menjadi password. Warnanya saya buat jadi warna putih. Kemudian kita akan masukkan pasangan password di sini adalah password text box. Kemudian kita rapikan. Ini saya buat rata tengah. Dari line vertikal saya buat center. Dan yang berikutnya kita akan masukkan satu buah
layout lagi. Kemudian kita buat layoutnya di sini, width-nya menjadi fill parent, background color none, dan saya masukkan di dalamnya satu tombol dari user interface, kemudian saya masukkan button. Dan ini kita buat posisi di tengah, line horizontal saya buat center. Isi dari tulisan ini, text for button 1, saya ganti menjadi login. Kemudian kita akan masukkan satu buah notifier dan satu buah suara untuk suara tombol ini nanti. Jadi di sini saya akan masukkan dari media, kemudian saya pilih sound, saya masukkan ke dalam. Kemudian untuk sumber suara, di sini saya sudah sediakan suara dari source, kemudian kita panggil di sini tombol. Ini kebetulan saya sudah masukkan suaranya untuk tombol, jadi saya tinggal pilih, lalu saya oke. Berikutnya kita akan masukkan notifier. Notifier di sini berada di palette user interface, kemudian notifier kita tinggal tarik notifiernya masuk ke dalam. Oke, berikutnya kita akan menambah satu screen untuk screen menu. Jadi di sini kita akan gunakan perintah dari add screen. Kemudian kita masukkan di sini nama screen adalah menu. Kemudian kita oke. Jadi di sini kita sudah punya 3 screen. Berikutnya kita akan masuk ke dalam blok program. Kita pilih dari blok. Kita akan panggil terlebih dahulu button. Untuk button di sini kita pilih when button 1 titik klik. Ketika button 1 kita klik atau ketika tombol login kita tekan, maka yang terjadi adalah di kontrol kita akan masukkan di sini if, then, dan else. Kondisinya di sini, untuk kondisi kita akan ambil pertama dari logic. Kenapa kita ambil dari logic dan end ini? Karena ada 2 kotak isian yang akan kita bandingkan, yaitu username dan password. Jadi di sini saya masukkan di if. Kemudian untuk kotak isian di blok program yang di dalam ini kita akan isikan dengan compare text. Kenapa kita gunakan compare text? Karena kotak isian kita akan sesuaikan antara text box dengan blok ini. Maka di sini kita akan panggil dari text. Kemudian kita lihat di sini ada compare text. Kita masukkan ke dalam. Kemudian compare text ini kita akan gandakan. Compare text yang pertama untuk membaca username, compare text yang kedua untuk membaca password. Jadi di sini kita ganti terlebih dahulu menjadi sama dengan, kemudian ini juga kita ganti menjadi sama dengan. Berikutnya kita akan masukkan pengenal untuk text box. Jadi di sini saya geser ke bawah, kita lihat di sini text box. Kita cari di sini text box 1 titik text. Saya masukkan text box 1 titik text. Jika text box 1 ini sama dengan teks yang akan kita buat untuk membaca username adalah dari teks, kemudian saya masukkan ini. Untuk username-nya contoh saya buat di sini tulisan admin. Kemudian untuk compare text yang kedua untuk menampung password, kita akan cari kembali dari blok, kemudian kita cari di sini password text box 1 titik text. Kita masukkan. Lalu untuk password kita mau buat misalnya angka. Ini saya kopikan, duplicate, kemudian tinggal kita tarik ke dalam ini. Kemudian di sini saya akan buat passwordnya itu adalah 1234. Nah, berikutnya kita akan ke perintah then. Artinya setelah 2 kondisi ini dibaca, yaitu username, admin, kemudian password adalah 1234, maka apa yang akan kita panggil? Di sini kita ke menu kontrol, kemudian kita cari di sini open another screen name. Kita masukkan di sini. Namun yang dipilih bukan login, tetapi di sini akan kita ganti menjadi menu.
Lalu berikutnya, setelah ini kita akan masuk ke notifier. Artinya notifier itu akan muncul ketika textbox 1 dan password textbox 1 ini salah. Oke, jadi di sini kita akan panggil dari notifier. Kemudian kita cari di sini panggil notifier show alert. Call notifier show alert, dan pesan yang akan muncul ketika kita masukkan user dan password salah, maka kita masukkan dari teks, kemudian kita panggil di sini. Kita isikan di sini user dan password harus benar. Kemudian setelah kita isikan pesan jika kondisi yang kita masukkan salah, maka kita panggil suara. Suara di sini kita gunakan sound 1, kemudian call sound 1.play. Ini saya masukkan di bawah ini. Maka untuk form login yang sudah kita rancang ini sudah bisa kita jalankan, tetapi kita akan coba lihat terlebih dahulu di menu. Di sini saya akan ke screen menu terlebih dahulu. Jadi di sini sudah saya isikan tulisan, ini sebagai contoh, tulisan menu dan satu buah tombol keluar. Jadi untuk keluar ini kita akan isikan bloknya. Di sini ketika button 1 diklik, maka tinggal kita panggil perintah close screen. Jadi kita akan coba melihat aplikasi yang dihasilkan dari rancangan yang sudah kita buat ini. Dari menu connect, kemudian kita pilih AI Companion, dan kita akan scan barcode yang ada di layar kita masing-masing ini dengan perangkat ponsel kita.